Brevet menyelam ke Armada 3 di kedalaman laut perairan Sorong. Panen raya di Kampung Bahari Nusantara Lantamal 4 Tanjung Pinang. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 20 Juni 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Satukan frekuensi dalam bekerja, personel di Sepenal gelar Johari Window Game. Berbagai upaya dilaksanakan oleh unit kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan dan latihan, baik berupa teori maupun praktek untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berbeda dengan personel di Sepenal, untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, digelar game psikologi Johari Window oleh tim Pusat Psikologi TNI di lapangan Trisila Mabesal, Jakarta Timur. Teori Johari Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Disebut juga sebagai teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Game ini sangat relevan dengan dunia kerja di Sepenal yang berkaitan dengan kerja tim di mana masing-masing personel saling bersinergi untuk menyelesaikan misi. Kapal Perang Angkatan Laut India dan Indonesia menggelar latihan bersama. Latihan demi menjaga kesiapsiagaan prajurit juga dilakukan di Surabaya, di mana latihan operasi Matra Laut Satlin Lamil 2 digelar di lapangan Krida Braja AAL Surabaya. Dua kapal perang Angkatan Laut Indonesia jenis Sigma Class KRI Bung Tomo 357 dan KRI Usman Harun 359 melaksanakan pacing exercise dengan kapal perang India INS Sahyadri F49 dan INS Kamorta P28 di perairan Teluk Jakarta dan perairan Laut Jawa. PASEX merupakan suatu latihan yang dilakukan antara dua angkatan laut di masa damai ketika kapal perang satu negara melewati wilayah dari salah satu negara kedua tersebut. PASEX memiliki tujuan untuk memastikan keduanya dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Berbagai serial latihan dilaksanakan meliputi latihan Flagoist Drills, Replenishment Act, manuvra taktis, dan diakhiri dengan Farewell Pass, di mana kita sebagai tuan rumah akan melepas kedua kapal perang India untuk melanjutkan perjalanan ke negaranya. Dalam rangka pembinaan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit, Satlin Lamil 2 Surabaya melaksanakan latihan operasi Matra Laut yang meliputi menembak laras panjang jenis SS-1 dan pistol jenis Sig Sauer G2 Combat di lapangan Krida Braja AAL Bumimoro, Krembangan, Surabaya. Latihan yang berlangsung selama sepekan ini dipimpin langsung dan Satlin Lamil 2, Kolonel Laut Pelaut M. Nizarudin sebagai panitia pelaksana latihan dengan melibatkan 100 orang prajurit. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menjalin keakraban dengan menggelar laga sepak bola. Lain halnya dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi yang mengasah militansi prajurit demi meningkatkan kemampuan dan keterampilan prajurit. Dalam rangka mengasah militansi dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan individu prajurit maupun satuan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi laksanakan pembinaan keterampilan dasar militer yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori yang bertempat di Mako Lanal Banyuwangi. Latihan yang dilaksanakan oleh para prajurit diantaranya latihan pertahanan pangkalan, latihan penanggulangan kebakaran, latihan penindakan huru-hara, latihan penanganan evakuasi medis, kecakapan komunikasi, keterampilan bahari, keterampilan bongkar pasang senjata, drill renang militer, latihan menembak, latihan PDD khas TNI Angkatan Laut, latihan PBB dan latihan upacara pemakaman militer serta Permildas. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan guna mencetak prajurit Lanal Banyuwangi yang handal serta profesional untuk menunjang tugas pokok sebagai prajurit TNI AL.
Sepak bola merupakan olahraga yang dapat dinikmati oleh semua individu. Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latukosina, menggelar laga sepak bola persahabatan dengan wartawan seluruh kota Ambon yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Lease Lantamal 9 Ambon guna menjalin silaturahmi antar seluruh prajurit dengan seluruh komunitas wartawan kota Ambon. Dengan semangat dan antusias, para pemain membuat acara ini penuh dengan kegembiraan yang diharapkan dapat memupuk keakraban untuk mewujudkan hubungan yang harmonis serta menjaga kebugaran tubuh. Brevet menyelam ke Armada 3 di kedalaman laut perairan Sorong. Dan dari Sorong kita bergeser ke Tanjung Pinang, di mana Lantamal Tanjung Pinang menggelar panen raya di Kampung Bahari Nusantara. Armada 3 menggelar latihan scuba diver gelombang kedua selama 2 pekan. Usai mengikuti pelatihan baik teori maupun praktek di kolam renang Tirto Segoro Kesatrian Mako Armada 3 dan perairan sekitar dermaga Armada 3, kata Pop Kabupaten Sorong, seluruh peserta berhak menerima brevet scuba diver oleh Kadis Lambair Armada 3 yang disematkan di kedalaman perairan Sorong, Papua. Kadis Lambair Armada 3 Kolonel Laut Teknik Sigit Tatak menyampaikan bahwa kegiatan hari terakhir latihan pada gelombang kedua ini dimulai dengan pemeriksaan kesehatan, senam pemanasan, lari di dermaga, water entry giant step, dan terjun paku serta praktek laut dengan menyelam sambil mengikuti tali sepanjang 200 meter pada kedalaman 10 meter dan diakhiri dengan penyerahan brevet scuba diver di kedalaman laut kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan selam. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang membina masyarakat pesisir dengan budidaya ikan kerapu cantang melalui keramba jaring apung di Tanjung Laut Kampung Bugis Tanjung Pinang, Kepri. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Kemas M. Ihwan Madani, berkunjung ke desa binaan yang berada dalam Kampung Bahari Nusantara, sekaligus melaksanakan panen raya dan penebaran benih ikan kerapu cantang. Budidaya ikan kerapu cantang ini merupakan salah satu bentuk usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan guna menghasilkan bahan pangan. Selain membantu meningkatkan perekonomian para petani, juga ditunjukkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi yang masih belum juga usai, sekaligus mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka pertahanan negara aspek laut. Kodiklatal menggelar bakti sosial dan kesehatan bagi masyarakat Pinrang, sama halnya dengan Jalasna Sri Ranting E Cabang 4 Korcap Mabesal yang melaksanakan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid. Bakti sosial merupakan kegiatan yang menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Di sela-sela latihan berganda siswa Dikmaba dan Dikmata TNI Angkatan Laut Angkatan ke-42, Satuan Pendidikan Kodiklatal yang bermarkas di Makassar menggelar bakti sosial, yaitu berupa pemberian paket sembako dan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Dalam kegiatan ini, Komandan Satdik 2 Makassar, Kolonel Laut Teddy Barata, berharap agar aksi sosial Satdik 2 Kodiklatal ini dapat bermanfaat besar bagi masyarakat pesisir dan sekitar daerah latihan militer siswa. Berbuat kebaikan sangat memberikan manfaat bagi semua orang. Ketua Jalasna Sri Ranting E Cabang 4 Korcap Gabungan Mabesal, Nyonya Siska Edi Krisnamurti, didampingi oleh Wakil Ketua Ranting berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid yang disambut oleh pengurus pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan program dari Jalasna Sri Ranting E Cabang 4 Gabungan Mabesal dengan mewakafkan Al-Quran sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan saat ini. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jelas Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.